Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada kabar duka hari ini, hari Rabu 19 Februari 2025, yakni suami istri yang kedua-duanya adalah politisi dari PDIP ditangkap dan ditahan oleh KPK. Tentu saja kalau KPK urusannya pasti korupsi, urusan uang negara. Dan suami istri ini dua-duanya adalah pejabat negara. Yang satu adalah wali kota Semarang, yang satu suaminya adalah ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dua-duanya politisi PDIP. Nah, wali kota Semarang yang akrab dipanggil dengan Mbak Ita, nama lengkapnya adalah Hefarita Gunaryanti Rahayu atau HGR, populer dengan nama Mbak Ita. Suaminya adalah Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dia ditahan hari ini, Rabu 19 Februari 2025. Apa anggaran negara yang dituduhkan dituduh oleh KPK sehingga kemudian harus menahan suami istri politisi PDIP ini? KPK selesai memeriksa wali kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. Keduanya langsung ditahan oleh KPK. Pantauan Detikcom di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan hari Rabu sore pukul 16.30 WIB. Keduanya turun dari ruangan pemeriksaan, mereka digiring oleh sejumlah petugas KPK. Keduanya telah mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Setelah itu mereka memasuki ruang konferensi pers. Sebelumnya diberitakan Mbak Ita memenuhi panggilan KPK pagi tadi. Dia hadir setelah 4 kali absen atau mangkir dari panggilan KPK sebelumnya. Mbak Ita terlihat mengenakan baju berwarna putih, sementara Alwin mengenakan jaket hitam. Sesuai hukum, kata Alwin. Mohon doanya saja ya, kata Mbak Ita. Adapun KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 diantaranya Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri. KPK juga telah mencegah 4 tersangka tersebut bepergian ke luar negeri. Mbak Ita dan suaminya juga telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangka mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi hakim telah menolak gugatan Mbak Ita dan suaminya itu. Ini jadi ingat Hasto nih. Hasto dipanggil KPK sudah tersangka, kemudian mengajukan pra-peradilan dan kemarin telah diketuk palu, ditolak ya. Ditolak apa yang dia inginkan. Pra-peradilannya ditolak oleh pengadilan, oleh hakim. Dan apakah Hasto juga akan berpakaian rompi oranye? Wallahu alam biswab. Berikut adalah 3 kasus korupsi yang menjerat wali kota Semarang Mbak Ita dan suami. Saya bacakan. KPK membeberkan 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat wali kota Semarang, Hefarita Gunaryanti alias Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri. Ita dan Alwin sudah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 10 Maret 2025 yang akan datang. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai wali kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari V atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA tahun anggaran 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tahun anggaran 2023, dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang. Kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta hari Rabu. Ya itulah mengapa Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran pada biaya-biaya semacam ini. Itu kan karena memang rentan dikorup itu ya. Biaya alat tulis kantor. Ya, pengadaan alat-alat seperti ini. Biaya perjalanan dinas, seminar-seminar, seremoni-seremoni itu mengerawan sekali menjadi ajang korupsi. Jadi itu ya, makanya
harusnya kita itu bersyukur mestinya dengan langkah efisiensi anggaran ini. Ini efisiensi anggaran pada hal-hal beginian, bukan kemudian efisiensi anggaran yang memotong gaji pegawai, bukan, nggak ada. Nggak menyentuh belanja pegawai, efisiensi anggaran itu. Ini cuma di framing saja oleh musuh-musuh politiknya Pak Prabowo, seolah efisiensi anggaran itu akan mem-PHK pegawai. Enggak, Mas. Kalau ada perusahaan, ada kantor ya, ada kantor negara yang kemudian mem-PHK pegawai karena adanya efisiensi anggaran, ini berarti dia salah sasaran. Dia ingin menangnya sendiri tapi mengorbankan pegawai. Itu harus dilaporkan ke Pak Prabowo itu. Biar dipecat itu kepalanya. Pada sekitar akhir November 2022, setelah dilantik sebagai wali kota Semarang, Ita dan Alwin mengumpulkan sekretaris daerah. Terus ya, suami istri ya. Suami istri eksekutif dan legislatif ya, ini sebenarnya nggak boleh terjadi nih. Ya karena potensi korupsinya gede banget gitu loh. Ya, potensi korupsinya gede banget karena antara eksekutif dan legislatif kan, apalagi kalau komisinya komisi, ya semua komisi pasti berurusan dengan bupati, wali kota, gubernur. Nah ini ketua komisi D-nya suaminya sendiri. Lah ya berarti membahas anggaran di kamar. Menyetujui atau mencoret anggaran di kamar, oh bahaya banget nih. Ini harusnya ada peraturan pemerintah yang melarang ini biar tidak tumpang tindih, tidak ada konflik kepentingan gitu ya. Saya ulangi, pada sekitar akhir November 2022, setelah dilantik sebagai wali kota Semarang, Ita dan Alwin mengumpulkan sekretaris daerah, seluruh kepala dinas, asisten 1, asisten 2, asisten 3, kepala BPKAD, kepala Bapeda, dan seluruh staf ahli wali kota di rumah pribadinya. Saat itu Ita menyampaikan kepada kepala OPD agar harus mengikuti dan mendukung perintah dirinya dan Alwin. Emang kayak kerajaan saja. Jangan, kalau untuk mengikuti dan mendukung aturan pemerintah, aturan negara, yes. Tapi kalau harus mendukung, mengikuti perintah dirinya dan Alwin dengan suaminya, itu namanya ngawur. Ya kalau perintah dirinya dan Alwin sesuai dengan aturan negara. Kalau kemudian perintah dan instruksinya adalah untuk kepentingan dia dan suaminya, ya bisa masuk penjara semua nanti. Kemudian pada 17 Desember 2022, Alwin memperkenalkan Muhammad Ahsan, Sekretaris Dinas Pendidikan, kepada RUD atau Direktur PT Deka Sari Perkasa, dan memerintahkan MF untuk menunjuk perusahaan tersebut menjadi penyedia pengadaan meja kursi yang akan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023. Bahwa pada bulan Juni 2023, HGR memerintahkan masing-masing OPD untuk menyisihkan 10% anggaran. Nah ini korupsi begini sebenarnya udah biasa banget ini. Ini belum terbongkar semuanya saja nih. Untuk digunakan di APBD. Dan HGR meminta Dinas Pendidikan untuk mengurangi beberapa pekerjaan fisik, ungkap Ibnu. Bagian perencanaan Dinas Pendidikan disebut tidak pernah mengajukan usulan ataupun menyusun perencanaan atas pelaksanaan pengadaan meja kursi fabrikasi SD dalam pembahasan usulan APBD Provinsi, terutama karena sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pengadaan meja kursi dan kayu pada APBD. Pada Juli 2023, Alwin memerintahkan Bambang Pramusinto, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, untuk memasukkan usulan anggaran pengadaan senilai 20 miliar rupiah ke APBD Provinsi dan menunjuk RUD sebagai pemenang pengadaan meja kursi fabrikasi SD. Wes rusak di duit negara kalau modelnya begini. Selain itu, Alwin memerintahkan Kapendi untuk mengurus teknis terkait penunjukan PT Deka Sari Perkasa. Atas perintah tersebut, Kapendi selanjutnya memerintahkan MF untuk menunjuk PT Deka Sari Perkasa
Permintaan Alwin tersebut juga telah dilaporkan ke ITA yang lantas meminta untuk dibahas di TAPD. Atas perintah Alwin tersebut, MA memproses penyusunan anggaran pengadaan meja kursi sebesar 20 miliar rupiah dalam APBD Provinsi tahun 2023 dan MF melakukan pengaturan untuk memenangkan PT Deka Sari Perkasa dengan cara menyusun spek sesuai dengan spek milik perusahaan ini. Ibnu menyebut perbuatan Ita dan Alwin tersebut melanggar Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pada bulan Oktober 2023, Ita bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan peraturan daerah Perda nomor 6 tahun 2023 dan peraturan Wali Kota nomor 24 tahun 2023 tentang APBD Provinsi tahun anggaran 2023. Pemerintah Kota Semarang di mana dalam Perda sudah masuk anggaran pengadaan meja kursi untuk SD senilai 19,2 miliar di Dinas Pendidikan, yang mana pada awalnya APBD murni 2023 anggaran tersebut hanya senilai 900 juta rupiah. Buset. Anggaran yang semula di APBD hanya 900 juta, artinya kurang dari 1 miliar, kok berubah menjadi 19 miliar rupiah. Luar biasa ini gimana. 10 kali lipat naiknya. Inilah kemudian yang membuat negara itu habis dikorup oleh pejabat-pejabat yang model-model begini. Ini yang dipangkas oleh Pak Prabowo yang ini. Anggaran begini, pengadaan barang ATK dan lain sebagainya. Pada 1 November 2023, MF selaku PPTK menunjuk PT Deka Sari Perkasa menjadi penyedia pengadaan meja kursi fabrikasi SD dengan surat pesanan meja nomor B/sekian senilai 10 miliar rupiah, 10,7 miliar rupiah. Dan pesanan kursi nomor B/39 sekian senilai 7,6 miliar rupiah sesuai dengan perintah Alwin sebelumnya. Berarti surat pesanannya nilainya hanya 18,3 miliar. Padahal tadi kan berapa itu? Uang pengadaannya dianggarkan 19,2 miliar. Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar 1,7 miliar. Nah kan? Atau sebesar 10% untuk AB yang tadi Alwin Basri, suaminya Ita. Oke, mudah-mudahan para koruptor di seluruh tingkatan, di seluruh lini pemerintahan, baik di pemerintahan kota, kabupaten, provinsi, sampai di pusat, yang korup gini memang saya bersihkan sampai ke akar-akarnya. Yang ini yang membuat kita gonjang-ganjing, ini membuat kita miskin terus, ini membuat anggaran-anggarannya untuk duit rakyat nggak sampai habis masuk pada anggaran-anggaran yang berpotensi dikorup semacam ini. Ya, mahasiswa harus paham ini, biar tidak asal demo gitu ya. Ini tujuannya Pak Prabowo adalah demi menghapuskan korupsi pada anggaran-anggaran model beginian. Anggaran-anggaran yang gampang dikorup, gampang dipermainkan, gampang dicatut oleh pejabat-pejabat yang punya tanda tangan, punya otoritas menyetujui anggaran itu berlangsung atau tidak. Ketika dicabut, dicoret, dipotong ini model-model anggaran begini, mereka teriak-teriak memprovokasi orang untuk melawan karena terancam kehilangan potensi korupsinya kan gitu. Harus cerdas gitu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.